Sabda Kehidupan bulan Agustus 2021. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Matius 18 ayat 4. Siapakah yang terbesar? Siapakah yang paling kuat? Siapakah pemenang dalam masyarakat, dalam gereja, politik, atau di pasar dunia? Pertanyaan ini melintasi hubungan, memadu pilihan dan menentukan strategi. Ini adalah logika dominan yang mungkin secara tidak sengaja kita gunakan ketika mencoba memastikan hasil yang positif dan efisien bagi orang-orang di sekitar kita. Di sini Injil Matius berbicara kepada kita tentang murid-murid Yesus. Mereka telah menerima pewartaan tentang kerajaan surga dan ingin mengetahui persyaratan untuk menjadi tokoh utama dalam umat Allah yang baru. Siapakah yang terbesar? Dalam menanggapi pertanyaan ini, Yesus melakukan sebuah tindakan yang tak terduga. Dia menempatkan seorang anak kecil di tengah orang banyak dan dengan tegas bersabda, "Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga." Yesus menunjukkan perbedaan nyata antara mentalitas kompetitif dan independen dengan elemen terlemah dan paling rentan dalam masyarakat. Orang yang tidak memiliki peran untuk dibanggakan atau dipertahankan, dan yang sepenuhnya bergantung dan secara spontan bergantung pada bantuan orang lain. Namun, ini bukan ajakan untuk bersikap pasif atau menghindari perilaku proaktif dan bertanggung jawab, melainkan tindakan yang diambil dengan kehendak bebas. Yesus mengajak kita untuk menjadi kecil, seperti anak-anak, dan ini membutuhkan niat serta komitmen jika kita ingin membuat perubahan yang menentukan. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Demikianlah pendiri gerakan Fokolari, Kiara Lubik, menggambarkan seorang kanak-kanak Injili. Anak yang penuh percaya menyerahkan diri kepada ayah dan ibunya. Ia percaya pada cinta mereka. Orang-orang Kristen sejati, seperti anak-anak, percaya pada kasih Tuhan dan menyerahkan diri mereka ke dalam pelukan Bapa Surgawi, menaruh kepercayaan tak terbatas kepadanya. Anak-anak bergantung pada orang tua mereka dalam segala hal. Kita juga, kanak-kanak Injili, bergantung pada Bapa dalam segala hal. Allah Bapa tahu apa yang kita butuhkan bahkan sebelum kita memintanya, dan Dia memberikannya kepada kita. Kerajaan Allah bukanlah kenyataan yang harus ditaklukkan dan dimenangkan, melainkan sebuah karunia yang kita terima dari tangan Bapa. Kiara menekankan bagaimana seorang anak mempercayakan diri sepenuhnya kepada ayahnya dan belajar segala sesuatu darinya. Dengan cara yang sama, kanak-kanak Injili menempatkan segala sesuatu ke dalam belas kasih Allah. Dengan melupakan masa lalu dan memulai hidup baru setiap hari dengan terbuka kepada bisikan Roh Kudus yang selalu kreatif. Anak-anak tidak dapat belajar berbicara sendiri. Mereka membutuhkan seseorang untuk mengajari mereka. Murid Yesus belajar segala sesuatu dari sabda Tuhan sampai pada titik berbicara dan hidup menurut Injil. Anak-anak cenderung meniru orang tuanya. Maka anak Injili mengasihi semua orang karena Bapa menerbitkan matahari dan menurunkan hujan, baik bagi orang baik dan orang jahat. Anak Injili menjadi yang pertama dalam mengasihi karena Allah Bapa mengasihi kita ketika kita masih pendosa. Anak Injili mengasihi tanpa pamrih, tanpa maksud tertentu karena Bapa Surgawi juga demikian adanya.
Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Di Kolombia, Vicente dan keluarganya mengalami tantangan pandemi. Di bawah aturan karantina yang sangat ketat, dia menulis, ketika jam malam mulai diberlakukan, kehidupan sehari-hari berubah dengan tiba-tiba. Istri dan 2 anak saya yang lebih besar harus mempersiapkan diri untuk ujian universitas. Si bungsu tidak terbiasa belajar daring. Tidak seorang pun di rumah yang punya waktu untuk mengurus yang lain. Kekacauan ini hampir meledak ketika saya menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk mewujudkan seni mengasihi dalam kehidupan baru kami, menghayati Injil. Saya mulai merapikan dapur, mempersiapkan makanan dan mengatur jadwal makan kami. Saya bukan ahli masak yang berpengalaman atau ahli dalam membersihkan. Tetapi saya menyadari bahwa ini akan membantu mengurangi ketegangan hidup kami sehari-hari. Apa yang saya mulai sebagai tindakan kasih untuk 1 hari menjadi berlipat ganda selama beberapa bulan. Anggota keluarga yang lainnya juga mulai membersihkan, merapikan, dan menyimpan barang-barang setiap kali mereka selesai bekerja. Bersama-sama kami melihat bahwa kata-kata Injil itu benar, dan bahwa cinta yang kreatif menunjukkan bagaimana mengatur segala sesuatunya. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga.